Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas A5B Program Studi Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional. Pada video kali ini, kami akan membawakan materi mengenai aturan pemalsuan tanda tangan dalam penyerahan surat pesanan dan faktur. Simak bareng-bareng yuk materi kelompok kami. Adapun dalam pemesanan stok obat pada apotek atau instalasi kesehatan diperlukannya surat pemesanan. Apa sih itu surat pemesanan? Nah, surat pemesanan adalah instrumen yang digunakan oleh apotek maupun instalasi kesehatan untuk pemesanan obat pada PBF. Jadi, surat pesanan dibuat dengan memperhatikan jumlah kebutuhan obat yang akan dipesan. Proses ini merupakan proses pengadaan atau merupakan proses kelanjutan dari perencanaan. Setelah obat direncanakan, jumlah yang dipesan dan sudah ditentukan PBF-nya, maka dibuatkan data tersebut kita tulis di surat pemesanan. Selanjutnya, dalam pemesanan obat akan adanya pembuatan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker pengelola apotek yang diberi stempel apotek untuk menambah legalitas surat pesanan. Setelah itu, maka adanya penerimaan barang dengan ditandai adanya faktur. For your information, faktur adalah dokumen yang dikeluarkan penjual untuk diserahkan kepada pembeli yang memuat informasi seperti jumlah barang, harga, diskon, hingga ringkasan singkat tentang batas waktu antara penyerahan barang dan pembayaran. Adapun alur penerimaan barang datang atau diterima sebagai berikut. Yang pertama, menerima obat, lalu obat yang datang yang terdiri dari nama, jumlah, bentuk sediaan dengan faktur dan lembar pesanan obat. Kemudian apabila tidak sesuai, diklaim langsung atau via telepon ke PBF faktur tersebut. Dan bila sudah sesuai faktur asli, diberi paraf dan nama oleh asisten apoteker atau apoteker dan tanggal penerimaan. Kemudian sales PBF akan memberi kopi faktur tersebut. Dalam penerimaan faktur juga berisikan tanda tangan apoteker dan diberi stempel apotek sebagai tanda terima. Namun, dalam pembuatan surat pesanan dan penerimaan faktur, dalam proses pemesanan dan penerimaan stok obat tersebut masih memungkinkan jika terjadinya pemalsuan dalam tanda tangan. Hal ini mungkin menjadi hal yang masih sering dilakukan. Pemalsuan tanda tangan merupakan tindakan pidana. Jika terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat dengan pasal pemalsuan surat dengan pidana penjara 6 tahun. Adapun cara melaporkan pemalsuan tanda tangan, yang pertama, mendatangi kantor polisi terdekat. Melaporkan tindakan pidana pemalsuan tanda tangan tersebut pada sektor kepolisian di mana kejadian tindakan pidana pemalsuan tanda tangan tersebut terjadi. Yang kedua, mendatangi bagian SPKT guna memberikan pengaduan atau laporan. Nantinya, penyidik akan memberi surat tanda penerimaan laporan. Yang ketiga, nanti akan ada surat perintah penyidikan sebelum dilakukannya penyidikan. Yang keempat, akan ada pemeriksaan saksi pelapor sehingga harus menunggu terlebih dahulu adanya surat perintah penyidikan dan laporan polisi sebelum dilakukannya. Adanya pidana hukum dalam bentuk pemalsuan surat yang dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP. Pelakunya diancam dengan pidana penjara selama 6 tahun. Bunyi pasal 263 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian, atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat dengan hukuman penjara selama-lamanya.
Mengenai pemalsuan nama, dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Sekian video mengenai aturan pemalsuan tanda tangan. Selama COVID kita susah bertemu. Sekian dari kami, semoga membantu. Bye-bye.